Salam Bapak Inang dan anak-anak sekolah minggu, terkhusus bagi anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Selamat Natal bagi kita semua. Kita akan mulai Natal kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Kita sambut kelahirannya dan gema Natal bergaung di sini, di rumah dan di hati kita. Marilah kita bangkit berdiri menyambut kelahirannya. Gita sorga bergema. Salam buat kita semua, khusus secara acara perayaan Natal anak sekolah minggu GKPS Peniel pada hari ini. Pertama sekali kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk melaksanakan perayaan Natal anak sekolah minggu tahun 2021 ini. Oleh karena itu, kami dari pimpinan harian Majelis Jemaat GKPS Peniel turut bergembira bersama anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Harapan kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Peniel menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan, sangat disayangi oleh orang tua, juga oleh guru-guru sekolah minggu. Untuk itu, tahun depan harapan kita sekolah minggu bisa kita mulai. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 selesai akhir tahun 2021 ini, sehingga kita bisa dengan senang hati, dengan gembira setiap hari Minggu mengikuti ibadah sekolah minggu tahun depan. Harapan kami juga kepada guru-guru sekolah minggu, marilah bersama-sama kita bergandengan tangan untuk membimbing, membina, mengembangkan mental spiritualitas anak-anak kita, sehingga masa depan anak-anak sekolah minggu GKPS Peniel menjadi lebih baik, menjadi unggul, baik secara ilmu, demikian juga secara iman. Oleh karena itu, terakhir kami ucapkan selamat melaksanakan
ibadah perayaan Natal. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam. Ya, selamat hari Natal kepada kita semua, kepada anak-anak kami sekolah minggu GKP Speniel. Demikian juga kepada seluruh warga GKP Speniel. Di sini kami dari pembimbing sekolah minggu ingin menyampaikan yang pertama, hendaknya lah lewat perayaan Natal kita ini kita tetap semangat, kita tetap kuat, terlebih kita tetap setia di dalam mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh seksi sekolah minggu. Sekali lagi kami dari pembimbing seksi sekolah minggu menyampaikan selamat hari Natal kepada kita semua. Lewat hari Natal ini tetaplah kita diberkati Tuhan, tetaplah kita semangat, dan sampai kita pada tahun depan, tahun yang penuh pengharapan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari mewakili ataupun dari pengurus dari pembimbing sekolah minggu. Salam Natal, Horas. Shalom, selamat hari Natal. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat yang berlimpah, kita hari ini bisa merayakan Natal sekolah minggu GKP Speniel dalam keadaan sehat-sehat. Yang kami hormati Inang Pendeta, salam Natal kepada dan terima kasih juga kepada orang tua kami dan jemaat yang hadir di tempat ini. Boleh turut serta untuk merayakan Natal sekolah minggu. Dan terima kasih serta salam kepada orang tua kami yang turut merayakan, turut menyaksikan dari rumah masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang kami kasihi pengurus, guru-guru, komisaris, dan yang kami kasihi anak-anak kami sekolah minggu GKP Speniel. Terima kasih untuk semua jerih lelah yang telah dilaksanakan supaya Natal kita ini bisa kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih kami juga kepada semua PHMJ, semua jemaat yang terlibat. Dan kami hari ini dalam melaksanakan Natal ini, kalau ada yang kurang atau tidak sesuai dengan harapan orang tua kami dalam penampilan anak-anak kami sangat memohon maaf. Kiranya untuk ke depan semuanya bisa diperbaiki dengan sempurna. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pembimbing yang selalu membimbing kami dalam pelaksanaan ibadah dan istimewa untuk Natal kami ini. Sekali lagi tema daripada Natal kita ini yaitu Hasadaon Pakon Pangidangion Namar Buah. Jadi kami sangat berharap kepada anak sekolah minggu kami, walaupun dalam suasana COVID, kita harus tetap semangat. Dan dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus akan membawa damai kepada kita semua. Demikianlah kami sampaikan. Terima kasih. Horas, horas, horas. Jemaat kami undang berdiri. Kita memasuki ibadah Natal sekolah minggu pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang ditentukan Tuhan, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Pujilah Tuhan, sebab baiklah memuji Dia dan menyenangkan untuk menyanyikan pujian bagi-Nya. Bersorak-soraklah untuk Allah, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pujilah Tuhan yang memerintah di Sion. Ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Dengan sepenuh hati, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan mewartakan karya-Mu yang mengagumkan. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki, Engkau memberi segala yang kuperlukan, hidupku ada di tangan-Mu, sungguh indah pemberian-Mu bagiku, dan sangat menyenangkan hatiku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari dosa dan kematian. Kami memohon kehadiran-Mu untuk menerangi dan membimbing hati dan pikiran kami, agar kami selalu bersyukur dan memuji Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Amin. Tuhan yang menjadikan semuanya untuk kita. Mari kita tetap memuji nama-Nya. Mari kita dengarkan karya-karya Tuhan melalui penciptaannya. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Dan mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menciptakan langit dan bumi. Amin.
terang, bintang, pohon, hewan, dan manusia. Siapa yang ciptakan? Bukan saya. Siapa yang ciptakan? Allah penciptanya. Amin. Pada mulanya, bumi itu kosong dan gelap sekali. Sama seperti malam saat tidak ada bulan dan bintang. Lampu satu pun tak ada yang menyala. Karena gelapnya, kita tidak bisa melihat apapun. Begitulah bumi pada mulanya. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu ia menamai malam. Amin. Allah juga membuat langit biru yang indah. Apakah yang membuat pohon-pohon hijau bunga yang indah? Amin. Begitu juga dengan laut biru yang menghampar luas dan indah. Siapa yang membuatnya? Siapa juga yang membuat matahari bersinar terang? Kalau yang membuat bintang gemerlapan dan bulan yang bercahaya di malam hari, siapa ya? Gajah, kelinci, burung di udara, dan semua binatang itu Allah yang membuatnya. Amin. Lalu siapa yang menciptakan aku, kamu, papa, mama, dan semua orang yang di bumi? Itu semua pasti Allah yang menciptakan, dan Allah senang melihat semuanya telah dibuatnya itu. Lalu ia pun beristirahat. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Langit dan bumi. Langit dan bumi juga alam seisinya Tuhan ciptakan. Terang, bintang, pohon, manusia, hewan. Allahku yang ciptakan semua. Amin. Siapa yang mau ikut? Naik kereta besar buatan Tuhan. Kita dengarkan janji-janji Tuhan bagi kita yang selalu setia mengikut Dia. Kita bernyanyi adu senangnya naik kereta. Adu senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik
Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, Wah, indah sekali semua ciptaan Allah. Allah juga memberi nama manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka tinggal di sebuah taman yang bernama Eden. Tetapi Adam dan Hawa nakal. Mereka tidak menurut kepada Allah. Mereka melakukan Ular adalah binatang yang mengerikan dan suka menyerang manusia. Suatu hari iblis masuk ke dalam ular dan membujuk Hawa melawan Allah. Hawa menurut kepada iblis, begitu juga dengan Adam. Mereka memakan buah yang dilarang Allah untuk dimakan. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintahnya. Maka Allah mengusir mereka dari taman yang sangat indah itu. Sejak itu semua manusia jadi berdosa dan hidupnya susah. Memang hidup ini sangat susah, apalagi saat ini akibat pandemi COVID-19. Amin. Sudah lama sekali tidak kemana-mana, tapi harus di rumah saja. Tidak bisa ke sekolah, ke gereja, berjumpa dan bermain bersama kawan. Kita belajar online dari rumah. Ibadah pun harus pasti. Aduh, susahnya ini.
Yaitu berdosa, Allah berjanji bahwa Ia akan tetap mengasihi manusia. Allah berjanji akan ada seorang penebus yang mengalahkan iblis. Beginilah bunyi janji itu. Liturgi pertama, orang-orang yang ada dalam kegelapan baginya telah diberikan terang yang besar. Amin. Dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja yang damai. Amin. Ia yang memberi damai sejahtera selamanya dan akan memerintah di atas tahta Daud. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem. Ia yang memberi damai sejahtera selamanya. Orang-orang yang ada dalam kegelapan baginya telah diberikan terang yang besar. Ia kelak akan seperti seorang gembala. Amin. Ia kelak akan seperti seorang gembala. Amin. Dari sana akan datang seseorang yang memerintah Israel. Ia akan melindungi dombanya dengan kekuatan Tuhan. Amin. Liturgi ke-10. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi dan Ia akan membawa damai. Amin. Natal di masa pandemi. Semuanya telah berubah, semuanya menjadi berbeda. Begitu juga suasana Natal tahun ini. Natal yang kita rayakan di masa pandemi. Kita tidak merayakan Natal di gedung gereja, namun kita mengikuti perayaan Natal secara virtual. Pandemi ini telah merubah banyak hal. Pandemi ini telah merubah kehidupan manusia. Namun, pandemi ini tidak akan pernah merubah kasih Tuhan bagi kita. Cara merayakan Natal mungkin tidak sama lagi, namun kasih Tuhan akan tetap sama dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kasih-Nya tidak akan pernah berubah bagi kita. Dia datang membawa kedamaian, Dia datang membawa pengampunan, Dia datang membawa sukacita, Dia datang membawa keselamatan. Oh pembawa kedamaian, peluklah kami dengan kasih-Mu,
Peluklah kami dengan keagungan-Mu, karena kami percaya bahwa kasih-Mu tidak terbatasi oleh apapun. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah oleh apapun. Dunia ini bisa berubah, namun kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Kasih-Mu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Kasih-Mu adalah kado terindah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu bagiku. Dunia boleh berubah, namun kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus telah lahir di dalam palungan. Kita dengarkan liturgi tentang kelahiran Yesus. Kita angkat pujian di dalam palungan tiada yang lain. Saat yang dinantikan itu, Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Orang itu akan dinamakan Kristus. Dialah juru selamat dunia. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tidur di padang dekat Bethlehem, ada beberapa gembala yang belum tidur. Tiba-tiba di sekeliling mereka ada cahaya terang sekali. Mereka kaget dan takut. Mereka melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir seorang juru selamat di Bethlehem." Para gembala itu melihat banyak sekali malaikat yang bergembira. Semuanya menyanyi. Kemudian di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Para gembala itu pergi ke Bethlehem untuk melihat juru selamat yang baru lahir. Gembala melihat bagi dalam palungan, lalu serentak memuji Tuhan. Bumi dan surga bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Bumi dan surga penuh kemuliaannya. Amin. Nama bayi itu ialah Yesus. Dialah juru selamat yang dijunjung. Malam ini Yesus lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Yesus lahir di hatiku, Yesus lahir di hatimu. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices. From yonder breaks a new and glorious morn. Fall
faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand, led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Lilin-lilin Natal akan kita nyalakan, menerangi hati kita. Kami undang Bapak Inang yang sudah dihunjuk untuk menyalakan lilin untuk hadir di tempat.
Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1, Malam Kudus. sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku dan dia penembusku. Ku berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan firman-Nya. Seluruh hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin. Teman-teman, Yesus telah lahir seperti orang manis yang datang ke dunia dan memberikan hadiah yang sangat indah. Lalu hadiah-hadiah apa yang teman-teman berikan di ulang tahun Tuhan Yesus kali ini? Saya berjanji untuk menolong, memberi semangat dan mendoakan orang yang sedang kesusahan akibat pandemi COVID-19. Saya berjanji untuk membagikan apa yang ada padaku kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih. Hadiah yang saya bawa adalah sikap saya untuk tidak melawan papa dan mama, kakak dan abang, dan semua orang. Amin. Hadiah yang akan saya persembahkan adalah berupa janji saya untuk semakin rajin beribadah, rajin berdoa, dan menghormati guru sekolah minggu. Kalau saya membawa janji untuk lebih rajin belajar, menghormati guru di sekolah, dan menyayangi teman. Wah, Tuhan Yesus pasti senang sekali dengan hadiah-hadiah yang kita bawa itu. Mari kita persembahkan dengan hati yang gembira.
Tuhan Yesus pasti senang kalau saya berikan hati saya untuk tidak lagi berbohong, mencuri, menyontek, dan bertengkar. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Karena Dia hati kita bersuka kita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Amin. Satukan hati kami ya Tuhan untuk melayani dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. 3. Markus 10 ayat 10. Na persayaan jahat tardidi dapotan haluahon, tapi naso persaya hona uhum do. Amin.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1. Selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, dengan surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada tanya. Salam salam. Salam. Selamat Natal bagi kita, selamat berjumpa kembali di Natal Sekolah Minggu KPS Peniel pada saat ini. Dan kita akan memasuki renungan Natal Sekolah Minggu. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan Natal kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh dengan kasih sempurna, terima kasih buat kasih sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk bisa ikut dalam perayaan Natal Sekolah Minggu KKPS Peniel pada saat ini. Kami hendak mendengarkan renungan Natal kami. Biarlah Tuhan Yesus yang mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi tema Natal kita pada saat ini adalah Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Akhir-akhir ini adik-adik sekolah minggu, kita banyak bingung. Kenapa? Kita ketakutan. Semua warga dunia ketakutan. Karena apa? Coba lihat gambar apa ini? Iya, ini adalah lambang simbol virus COVID-19, virus corona yang sudah membuat banyak orang takut. Warga dunia ketakutan. Kenapa ya? Apa yang bisa dilakukan virus corona kepada kita? Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan. Iya, batuk-batuk. Anak-anak juga bisa batuk akibat virus corona. Abang-abang juga, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, batuk-batuk. Selain batuk-batuk adik-adik sekolah minggu, apalagi yang bisa dibuat virus corona kepada kita? Ya, ada yang demam, bahkan sampai kepada ada banyak orang yang meninggal dunia. Adik-adik sekolah minggu, selama pandemi COVID-19 ini mungkin ada yang pernah flu, ada yang pernah batuk-batuk, ada yang pernah demam. Inang pendeta berdoa semoga semua itu dijauhkan dari kita, jauh-jauh dari kita semua. Adik-adik sekolah minggu, karena adanya virus COVID-19, karena adanya virus corona, kita sering diingatkan untuk melakukan berbagai hal. Yang pertama, lihat gambarnya. Gambar apa? Iya, kita selalu diingatkan untuk mencuci tangan. Kita sering-sering diingatkan rajin-rajinlah mencuci tangan. Mau masuk ke toko, cuci tangan. Mau ke sekolah, cuci tangan. Mau ke gereja, cuci tangan. Bahkan mau ke pasar pun disuruh cuci tangan. Maka rajin-rajin cuci tangan. Kenapa? Karena katanya dengan rajin mencuci tangan dengan cara yang benar, maka virus corona akan hilang dari tangan kita. Sehingga penyebarannya semakin minim. Adik-adik sekolah minggu, apalagi yang sering diingatkan untuk kita di dalam pandemi COVID-19 ini? Mari lihat gambarnya. Gambar apa lagi?
Iya, selalu memakai masker. Kemana-mana wajib pakai masker. Kalau masuk ke bank tidak diizinkan kalau tidak pakai masker. Kalau ke sekolah harus pakai masker. Kadang-kadang sesak, gak enak bernapas ya pakai masker. Tapi adik-adik sekolah minggu, kita lakukan semua itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita, supaya kita terhindar dari penyebaran virus. Adik-adik sekolah minggu, meskipun virus COVID-19 itu, virus corona itu begitu menakutkan dan mengancam kepada kematian, tetapi masih ada vaksinnya loh, syukur bagi Tuhan. Ada vaksin yang bisa disuntik kepada kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan virus COVID-19. Mungkin adik-adik sekalian sudah banyak yang divaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua. Tapi mungkin masih ada yang belum divaksin. Tapi pastinya akan mendapat giliran untuk divaksin supaya daya tahan tubuhnya bisa meningkat melawan virus Corona, virus COVID-19. Tapi adik-adik sekolah minggu, ada satu virus yang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia, di mana virus ini sangat susah untuk disembuhkan dan tidak ada vaksin di dunia ini yang bisa menyembuhkan virus yang satu ini. Apa namanya? Ya, apa namanya? Lihat gambarnya. Apa? DOSA. Virus dosa. Gak ada satu vaksin pun, gak ada satu obat pun di bumi ini yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelamatkan kita dari virus DOSA. Dosa. Adik-adik sekolah minggu, hanya satu obatnya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan kita dari virus ini. Apakah itu? Ya, Yesus. Yesus, hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa menyelamatkan kita dari virus DOSA. Adik-adik sekolah minggu, kalau ada orang yang nyasar, sekarang ini sudah gampang cari jalan. Kan sekarang sudah canggih ya, udah ada map. Meskipun kita tidak pernah ke tempat itu, tapi kalau kita tahu tujuan kita tinggal buat di map, maka map akan menuntun kita sampai kepada tujuan itu. Kemana-mana sudah gampang sekarang ini, hanya dengan menggunakan map, kita sudah bisa sampai kepada tujuan. Adik-adik sekolah minggu, gampang sekali kan dengan adanya Android? Gampang sekali kan dengan adanya gadget di tangan kita? Tapi adik-adik sekolah minggu, orang yang hidup nyasar di dalam virus dosa, tidak ada map yang akan menunjukkan dia jalan keluar dari dosa itu. Tidak ada map yang bisa menuntun dia sampai ke tujuan keselamatan dari virus dosa itu. Kenapa? Karena di dalam Rom 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Itu berarti bahwa setiap orang yang berdosa harus menerima hukuman, yaitu hukuman mati. Adik-adik sekolah minggu, adakah kita yang tidak berdosa? Adakah adik-adik yang tidak berdosa? Adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Manusia semua sudah melakukan dosa. Di dalam firman Tuhan, di dalam Rom 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Maka karena semua orang telah berbuat dosa, seharusnya semua orang harus menjalani hukuman mati. Karena upah dosa adalah maut.
Adik-adik sekolah minggu, mengerikan sekali ya akibat daripada virus dosa itu. Gak ada yang bisa menyembuhkannya. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari virus dosa tersebut. Sehebat apapun seseorang tidak bisa lepas dari hukuman mati, dari upah dosa itu. Sebanyak apapun duitnya, tidak ada bisa yang menyembuhkan dan menyelamatkan dari virus dosa tersebut. Coba lihat gambar ini. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar Tuhan Yesus. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita. Hanya satu yang bisa memulihkan kita dari hukuman mati akibat virus dosa, yaitu Tuhan Yesus. Katakan yes. Katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Tuhan Yesus, yes. Adik-adik sekolah minggu, mari katakan, aku sembuh dari virus dosa hanya karena Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, yes. Ya, hanya Yesuslah jalan bagi kita orang yang berdosa mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesembuhan, lepas dari kematian dan maut yang merupakan akibat upah dari dosa. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama membaca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus said, I am the way, the truth, and life. Catat ya. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jelas ya? Adik-adik sekolah minggu, virus dosa yang sangat mematikan itu, virus dosa yang membawa maut itu hanya bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan oleh Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan percaya kepada Yesus, maka semua orang yang berdosa akan diselamatkan. Katakan yes. Ya, katakan sekali lagi yes. Yesus, yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus yang adalah Allah, yang menjadi satu-satunya jalan bagi kita untuk selamat dari virus dosa. Dia menjadi manusia, lahir di Bethlehem, di kandang domba. Supaya apa? Supaya saya, adik-adik sekolah minggu, dan semua orang percaya diselamatkan dari maut dan kematian. Itulah yang kita pestakan pada Natal sekolah minggu. Pada saat ini kita bersuka cita karena kelahiran Yesus yang akan menyelamatkan kita dari virus dosa. Yesus yang datang ke dunia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita orang yang percaya. Adik-adik sekolah minggu, Natal adalah tanda bahwa Yesus sangat mencintai kita. Ayo dibuat bentuk love. Yesus sangat mencintai kita. Yesus sedang mengatakan kepada kita masing-masing dengan nama kita. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Aku mengasihimu. Katakan, Yesus mengasihi kita. Jesus love me. This I know. For the Bible tells me so. Yes, Jesus love me.
Yes, Jesus love me. Yesus mencintai kita. Maka adik-adik sekolah minggu, selamat Natal, selamat bertumbuh, berkembang, mencapai cita-cita di dalam cinta kasih Yesus. Amin. Selamat Natal, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu, terima kasih buat sayangmu yang telah datang ke bumi untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadamu dari hukuman dosa. Dan Tuhan Yesus memberikan kami jalan, kebenaran, dan juga kehidupan. Berkatilah setiap kami yang sudah mengikuti ibadah Natal Sekolah Minggu GKPS Peniel ini. Meskipun kami tidak bersama-sama di gereja, tapi kami sudah bersama-sama menikmati cinta kasih Yesus melalui perayaan Natal ini secara virtual. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kami, memberkati setiap orang tua kami, memberkati setiap orang-orang yang mengasihi dan yang kami kasihi. Terpujilah Engkau ya Yesus, dan biarlah sukacita yang daripadamu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat hari Natal. Sebagai ucapan syukur kita bahwa kita telah menyambut kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kepada anak-anak sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita melalui pengurus sekolah minggu di sektor masing-masing. Kita angkat pujian dari Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu padamu. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau telah menggenapi janji-Mu kepada kami dengan mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus kami dari kuasa iblis, dosa, dan kematian. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa mewujudkan semua rencana. Kehendak-Mu tidak dapat dihalangi oleh kuasa apapun. Kami memohon kepadamu, bangkitkanlah iman kami melalui ibadah perayaan Natal ini, agar kami mampu melihat dan hidup di dalam keselamatan yang daripadamu. Keselamatan yang Engkau berikan sungguh maha ajaib dan maha agung. Ya Tuhan, jadikanlah kami saksi-saksi yang setia dan berani memberitakan keselamatan, pengampunan dosa, dan pendamaian di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga,
kuduskanlah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami anak sekolah